Pemirsa, setiap orang tua pastinya menginginkan yang terbaik bagi anaknya, terutama dalam hal pendidikan. Namun ternyata ada 3 kesalahan umum dalam persiapan dana kuliah. Apa sajakah itu? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Director dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, langsung saja, kiranya kesalahan apa yang paling sering dilakukan orang tua dalam menyiapkan dana pendidikan kuliahnya? Yang paling sering adalah kurang persiapan. Jadi orang tua tidak mempersiapkan uang sekolah itu sampai anaknya nanti kuliah. Jadi seringkali orang tua tuh bingung untuk membayar kuliah, uang masuk kuliah itu menjelang masuk kuliah. Jadi 2 tahun, 1 tahun menjelang kuliah baru bingung ternyata biaya yang dibutuhkan itu besar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun sudah dipersiapkan, jadi kita sudah mempersiapkan, kita sudah menyicil gitu, menabung untuk uang sekolah SMA, kuliah, tetapi ditempatkan di tempat yang salah. Sehingga uang yang diharapkan aman tetapi tidak memberikan return yang optimal. Inflasi biaya pendidikan itu bisa 15%. Sedangkan kalau return dari tabungan deposito itu sekitar cuma 5%. Jadi uangnya memang sudah dipersiapkan tapi tidak cukup. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan ketiga adalah yang juga sering kali terjadi adalah anak ini kemudian waktu kuliah ternyata tidak sesuai dengan minat atau bakatnya. Jadi seringkali sudah kuliah tahun pertama kedua terpaksa harus banting setir, cari lagi sekolah tempat lain sehingga ada tambahan biaya yang tadinya tidak direncanakan. Itu sih 3 kesalahan itu. Oke, tadi kesalahan pertama Pak Legowo singgung bahwa tidak mencadangkan biaya kuliah. Ini sering terjadi ya Pak. Sebetulnya sejak kapan orang tua sudah mulai harus mempersiapkan dana kuliah bagi anaknya? Ya, kalau anak kita memang memberikan yang terbaik buat anak, ya harusnya kita mempersiapkan sesuai dengan usia anaknya. Jadi kalau 6 tahun itu masuk SD, kemudian nanti SMP, 3 tahun kemudian SMA, nanti untuk kuliah itu sekitar umur 18 tahun gitu ya. Itu sebetulnya sudah bisa kita persiapkan bahkan sebelum anak kita lahir atau bahkan sebelum kita memutuskan untuk menikah. Sebetulnya dana persiapan pendidikan anak itu sudah bisa mulai ditabung. Oke, tadi kedua yang juga kesalahan yang sering terjadi, tidak mencadangkan biaya kuliah, namun juga paling tidak ini salah penghitungan biaya pendidikan ya Pak ya. Betul. Jadi ternyata tidak memperhitungkan adanya inflasi dan segalanya. Jadi Betul. investasinya harus di mana dong Pak? Harusnya di tempat yang bisa memberikan kinerja atau return yang bisa mengejar inflasinya. Jadi jangan cuma di tabungan deposito, tetapi karena masih 15 tahun kemudian, kenapa tidak diinvestasikan di reksadana saham misalnya, atau di tempat-tempat yang bisa berpotensi return lebih tinggi daripada tabungan deposito. Oke, tadi kesalahan ketiga, ada juga anak yang salah memilih jurusan di universitas. Ini sering juga terjadi nih Pak Legowo ya. Betul. Pasti dampaknya biaya kuliah juga pasti bisa double ini, 2 kali lipat. Nambah Betul. pastinya ya Pak ya. Pasti begitu. Jadi paling tidak sarannya bagaimana? Tidak banyak orang tua yang bisa menyelami apa yang diinginkan oleh anaknya. Juga tidak sedikit anak yang tahu benar saya nanti setelah lulus mau jadi apa. Itu memang suatu pertanyaan yang besar. Tetapi kalau anak tidak didampingi orang tuanya, tidak dibantu oleh orang tuanya untuk mengerti, memahami apa yang menjadi tantangan kehidupannya nanti, kemudian dia bisa memilih mana jurusan yang terbaik buat dia dan sesuai dengan bakat dan minat dia, maka takutnya itu ada resiko bahwa nanti setelah saya masuk jurusan ini tidak suka, aduh sulit sekali, kemudian ngulang lagi. Nah ini sebisanya diminimalisir. Jadi dari waktu sekolah SMA itu paling tidak bakatnya, minatnya sudah harus crystallized benar. Oke, bisa diberikan saran bagi orang tua ini supaya tidak terjadi kesalahan serupa tentunya dalam pengumpulan persiapan dana kuliah anaknya. Nomor 1 adalah persiapan sejak dini, semakin dini semakin baik. Kalau kita niat memberikan yang terbaik bagi anak, maka persiapanlah biaya pendidikan sejak dini. Kedua, pilih tempat investasi yang lebih bisa mengejar biaya inflasi pendidikan, jangan cuma tabungan dan deposito. Dan yang ketiga, kawal anak sehingga dia tidak sendirian dalam menentukan pilihan jurusannya, dan ikat komitmen antara anak dan orang tua ini sehingga dua-duanya sepakat untuk membiayai dan lulus pada waktunya. Baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan informasinya ya Pak. Sama-sama Mbak Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh